Benar Tuhan, inilah hati kami, hati yang selalu tunduk dan patuh ingin menyembah-Mu ya Bapa. Di atas kebenaran firman Tuhan kami berdiri teguh di dalam keyakinan ini. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang bersama-sama dengan kami saat ini, memberkati kami dan menyertai kami semua jemaat kudus-Mu. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, kami dapat menyembah-Mu, memuji Engkau Tuhan Yesus. Dan terlebih lagi Tuhan diperlengkapi dengan kuasa kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati semuanya. Orang-orang kudus-Mu ya Bapa, anak-anak Tuhan, dan bahkan semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan diberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Ya. Ya, baik. Puji Tuhan.
Ya, salam, selamat siang untuk kita semuanya. Puji nama Tuhan atas berkat kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima, yang tiada henti-hentinya, ya, terus memberikan kita semua semangat untuk datang memuliakan Tuhan kita. Dan saya percaya kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang merasakan bagaimana Tuhan telah mengangkat hidup kita dari keadaan yang tidak layak menjadi layak di hadapannya. Itu semua bukan karena usaha dan perbuatan kita, tetapi semata-mata adalah karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Nah, hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, pada saat ini saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dari Efesus pasal 2. Ya, Efesus pasal 2. Kita akan melihat bagaimana Tuhan benar-benar nyata telah mengubah hidup kita. Ya, benar-benar nyata telah mengubah hidup kita dari keadaan kita yang lama dan benar-benar menjadi baru di dalam Dia, dibaharui di dalam Tuhan. Ya. Nah, untuk itu saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 2. Pertama-tama kita akan baca dari ayatnya yang ke-11. Ya, ayat 11 kita akan baca. Bisa ditampilkan di layar ya. Nah, itu luar biasa. Nah, ini ya, berkat teknologi kita juga dibantu ya untuk bisa melihat lebih terang benderang firman Tuhan. Amin. Karena segala sesuatu ya yang menjadi dasar keyakinan kita adalah bagaimana pengertian kita terhadap objektivitas daripada firman Tuhan itu sendiri, sehingga itu menjadi dasar keyakinan kita untuk melihat bagaimana Tuhan sedang bekerja saat ini memberkati kehidupan kita dengan berkat yang sangat luar biasa. Nah, untuk itu saya minta Ibu bisa membaca dari ayat 11 dulu sampai ayatnya yang ke-13. Mari, Bu. Efesus pasal 2 ayat 11. Iya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ya. Ayat 12. Bahwa kamu itu bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ya, yang ke-13. Ayatnya yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya, kita melihat di sini ada dua keterangan waktu, dimensi waktu yang memberikan kita pencerahan tentang rencana Tuhan. Dikatakan di atas, tetapi apa? Sekarang, ya. Dan kemudian ada dikatakan juga dahulu jauh, sekarang menjadi dekat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita saat ini berada di hadapan Tuhan, itu ada ceritanya, ya. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba kita ini tanpa suatu proses kita berada di dalam Tuhan, ya. Nah, maka kita melihat di situ Alkitab mengajarkan kepada kita untuk memahami ya 3 dimensi waktu perjalanan kehidupan kita, bahkan perjalanan kehidupan semua umat manusia ada di dalam 3 dimensi waktu itu, yaitu dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Kalau Bapak Ibu Saudara memahami hal ini dengan baik, maka Bapak Ibu Saudara tahulah
sekarang apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita saat ini, dan kita sudah sampai di mana sekarang ini. Ya. Nah, kemudian kita juga tahu arah daripada kehidupan kita, kita juga tahu arah daripada pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Ayat 11 tadi, kalau kita lihat pertama-tama, di situ kita diingatkan oleh firman Tuhan, diingatkan oleh Rasul Paulus. Karena itu, ingatlah bahwa kapan? Dahulu, ya, supaya kita tidak menjadi orang yang lupa diri, bahwa kita ini adalah produk daripada masa yang lalu, ya, produk daripada masa yang lalu, yang nanti akan kita lihat bahwa sekarang kita adalah produk daripada masa sekarang di dalam Kristus Yesus. Bahwa dahulu kita itu dikatakan adalah orang-orang. Siapa yang dimaksud di sini? Kamu. Sebagai orang-orang bukan Yahudi. Ini penting di dalam Alkitab. Kalau orang belajar Alkitab tidak memahami orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, maka dia tidak akan tahu seperti apa rencana Tuhan secara lengkap. Mungkin dia tahu, tapi tidak lengkap. Ya. Nah, karena itu ini firman ditujukan langsung kepada kita, bahwa dikatakan kamu dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat. Jadi ada orang-orang bersunat, ada orang-orang yang tak bersunat. Jadi kita harus tahu posisi kita yang mana, ya. Tidak bisa kita hanya mengatakan ya pokoknya menurut firman yang mana. Ya, Bapak Ibu Saudara, semua orang juga berbicara menurut firman, tapi firman yang mana yang dibagi dengan tepat. Kalau tidak, itu pasti menjadi bumerang. Kenapa bumerang? Karena berarti tidak tahu bagaimana rencana Tuhan di dalam 3 dimensi waktu yang sudah ditetapkan di dalam Alkitab ini. Ya. Nah, jadi orang yang tak bersunat dikatakan, ya, orang yang tak bersunat adalah orang-orang dari bangsa lain. Sedangkan orang yang bersunat siapa? Bapak Ibu Saudara, orang bersunat itu adalah orang Israel. Jadi kita bukan Israel. Ya, banyak orang sekarang yang merasa bahwa dirinya adalah orang Israel. Dari mana ceritanya? Ya kan? Baca Alkitab, jangan ngarang sendiri. Ya, karena itu bukan merupakan persepsi yang dipersepsikan oleh manusia, tetapi haruslah merupakan pernyataan kebenaran Alkitab yang kita imani. Ya. Jadi dikatakan bahwa kamu dahulu orang-orang bukan Yahudi dan kamu adalah orang-orang yang tak bersunat. Siapa kamu di situ? Kita di luar daripada orang Israel, orang Yahudi. Kita bukan orang Yahudi. Dalam bentuk apapun kita tidak akan pernah menjadi orang Yahudi. Kenapa itu penting, Bapak Ibu Saudara? Karena saat ini orang Yahudi sedang jatuh. Orang Israel itu sedang jatuh, ya, di hadapan Allah. Karena apa? Karena mereka menyalibkan Yesus Kristus. Tapi kejatuhan mereka telah menjadi berkat buat kita bangsa lain. Amin. Itu yang harus kita syukuri. Artinya kegagalan daripada orang lain telah dijadikan oleh Allah menjadi keberhasilan buat kita. Oh, luar biasa itu. Ya. Nah, sehingga di sini penting kita lihat itu sebabnya bagaimana jalan ceritanya. Dikatakan di situ, ya, di ayatnya yang ke-12, bahwa waktu itu kapan? Dahulu. Ya. Kamu yang pertama di ayat 12 yang dikatakan apa? Tanpa Kristus. Bagaimana orang yang tanpa Kristus, Bapak Ibu Saudara? Hah? Binasa. Amin. Iya. Orang yang tanpa Kristus pasti binasa. Iya kan? Jadi kalau kita berkaca kepada masa lalu kita, saudara dan saya bukan siapa-siapa. Amin. Orang yang tanpa Kristus, kan begitu. Orang yang malang, orang yang patut dimurkai oleh Allah, yang hidup menurut, ya, penguasa kerajaan angkasa yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Itu kita dulu. Ya. Jadi dikatakan pertama adalah dulu kita adalah orang-orang yang
disebut sebagai orang yang tanpa Kristus, yang malang, ya, yang sangat miskin papa, tidak diperhitungkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa? Karena hanya orang Israel yang diperhitungkan oleh Allah di dalam janji berkat-Nya. Melalui siapa? Melalui Abraham. Makanya dikatakan di situ tidak termasuk apa? Tidak termasuk kewargaan Israel. Ya. Kalau tidak termasuk kewargaan Israel, berarti itu adalah apa? Kafir. Alkitab mengatakan. Ya kan? Kenapa? Karena di situ tidak mendapat, yang ketiga lagi apa? Tidak mendapat bagian dalam apa? Dalam ketentuan yang dijanjikan. Tidak ada perjanjian. Kalau orang Israel ada perjanjian penyelamatan buat mereka. Kepada siapa dijanjikan? Kepada nenek moyang mereka. Kepada nenek moyang saudara dan saya ada dijanjikan. Nggak ada. Coba tunjuk tangan di sini. Siapa nenek moyangnya yang mengatakan bahwa ada catatan dari Tuhan berbicara kepada nenek moyang saudara bahwa Tuhan menjanjikan akan menyelamatkan keturunannya? Coba tunjuk tangan. Nggak ada. Iya. Jadi sadar kita bahwa kita ini adalah orang yang tidak ada apa-apanya. Amin saudara. Iya. Sadar kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Itu. Kalau orang Israel, dia bisa merasa bahwa dia adalah bangsa pilihan. Dia adalah keturunan daripada bapa orang beriman, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka adalah bangsa pilihan. Mereka adalah bangsa yang diistimewakan oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya, di sepanjang Alkitab dikatakan apa? Bangsa lain itu disebut adalah bangsa kafir. Jadi nggak usah sakit hati kalau dibilang apa? Kafir. Karena apa? Memang semua di luar daripada orang Israel, mau Amerika, Indonesia, Australia atau apalah itu, ya kan? Semua bangsa adalah kafir. Ya, hanya orang Israel yang menjadi anak-anak Allah yang telah dipilih berdasarkan perjanjiannya dengan Abraham. Makanya jelas sekali dikatakan di situ, ya, tidak mendapat ketentuan-ketentuan di dalam apa yang diperjanjikan. Supaya kita mengerti arti daripada kasih karunia itu. Amin. Ya, kalau orang tidak tahu itu, nanti orang bilang, oh ya kita adalah orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan karena apa dipilih? Karena hebat? Karena pintar? Jadi orang lain tidak dipilih, begitu? Berarti Tuhan pilih kasih? Nah begitu saudaraku. Iya kan? Karena Allah menginginkan semua orang diselamatkan. Jadi karena apa saudara dan saya dipilih? Beda dengan orang Israel. Mereka dipilih karena perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka. Ada ceritanya, ada sejarahnya. Itu penting buat saudara dan saya. Supaya kita bagaimana tahu kita bersikap dalam hidup kita ini. Sebenarnya kita ini latar belakangnya dari mana sih? Amin saudara? Ya karena ini yang akan membawa kita kepada pemikiran yang lebih clear dengan Injil kasih karunia Allah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, ya, itu bukan apa? Hasil usahamu. Itu bukan hasil tetapi pemberian Allah yang cuma-cuma. Amin. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Iya, saudara. Karena apa? Karena banyak orang yang akan memegahkan diri. Bagaimana contohnya orang yang memegahkan diri? Orang yang memegahkan diri adalah selalu mengajarkan, mengkhotbahkan bahwa tidak cukup hanya dengan iman untuk masuk surga. Itu orang yang sombong itu. Karena dia ingin menambahkan apa? Perbuatannya untuk keselamatannya. Apakah seperti itu rencana Tuhan? Lihat, Bapak Ibu Saudara. Tanpa Kristus, bukan kewargaan Israel, dan tidak mendapat apa yang dijanjikan. Apalagi? Tanpa pengharapan, hopeless. Tanpa pengharapan, saudaraku. Itu kita. Kapan? Dulu. Jangan lupa itu. Kita pernah orang yang seperti itu. Orang yang sangat jelek banget. Itu saudaraku. Makanya Paulus katakan apa? Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya. Ini adalah berita di dalam gereja Injil Karunia yang diberitakan saudara-saudaraku. Tidak boleh, ya, jatuh kepada pemberitaan yang menjadi sebuah
ya pemberitaan yang didasarkan pada dibungkus di dalam kesombongan. Tidak. Harus pemberitaan yang didasarkan pada belas kasihan daripada Yesus Kristus. Amin. Karena apa? Karena kita bukan orang yang diperhitungkan dalam Kristus, bukan warga Israel, tidak mendapat perjanjian, dan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di mana? Dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, betapa ngerinya keadaan kita. Ya, saudaraku, betapa mengerikan keadaan daripada semua orang di dunia ini di luar daripada orang Israel. Masih berusaha untuk bisa diselamatkan? Ataukah menerima apa? Kasih karunia. Ini berita kita, Bapak Ibu Saudara. Ini berita kita, ya. Ini informasi yang mau kita sampaikan kepada semua orang, bahwa kamu itu bukan siapa-siapa. Kalau kamu merasa kamu mempunyai sesuatu, enggak, ya kan? Tidak ada. Kamu di luar Kristus pasti binasa. Amin. Dan kamu bukan orang yang dijanjikan sesuatu melalui nenek moyangmu. Kamu benar-benar adalah yang layak untuk apa? Dibinasakan. Itu saudara dan saya. Ya. Jadi apabila kita sekarang mau melayani Tuhan, apa yang menyadarkan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah di luar daripada kebenaran ini? Kalau di luar daripada kebenaran ini, berarti kita belum menyadari siapa diri kita yang sebenarnya saat ini. Amin. Maka karena itulah di ayat 13 dikatakan, Bapak Ibu Saudara. Ayat 13 kita lihat. Dikatakan tadi apa? Ayat 13-nya? Tetapi sekarang. Amin. Iya. Kalau yang tadi itu apa? Seram banget ya. Pokoknya iya. Ya itu yang kalau kita melihat yang tadi itu, yang dijejer poin-poin yang disampaikan tadi, berkaca kita ke situ apa? Ada semangat? Nggak ada semangat. Orang nggak diperhitungkan. Ya kan, bukan siapa-siapa. Kan begitu ya, saudaraku ya. Saudara tahu ketika perempuan Kanaan meminta kepada Yesus supaya anaknya disembuhkan, apa dikatakan Yesus? Apa dikatakan? Yang perempuan Kanaan meminta supaya anaknya disembuhkan. Tuhan, ya, sembuhkanlah anakku. Ya, aku minta tolong. Tuhan, anak Daud, sembuhkanlah anakku. Apakah Yesus langsung datang menyembuhkan? Saudara, Yesus mengatakan apa? Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara bisa paham tuh. Ketika Yesus melayani di dunia ini, yang dicatat di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan buat saudara dan saya. Ya, pelayanan itu adalah kuasa yang ditujukan kepada umat pilihannya bangsa Israel. Dan semua apa yang disampaikan di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah merupakan firman Tuhan yang belum melewati maut dan belum melewati kebangkitan Yesus. Karena dia masih hidup di dalam daging. Tapi sekarang, amin. Ya, kita berbicara sekarang. Lupakan apa yang kita alami di masa yang lalu. Sekarang kita memandang di dalam siapa? Di dalam Kristus. Bukan di luar Kristus, saudaraku. Di luar Kristus itu pasti binasa. Alkitab yang mengatakan, bukan saya. Dan saya percaya itu. Amin. Tetapi sekarang di dalam Kristus, pertanyaannya, bagaimana saudara tahu bahwa saudara dan saya sudah di dalam Kristus? Tahu bagaimana? Apakah saudara ingin mengatakan, oh iya, saya merasakan. Ya, kalau tidak merasakan, terus bagaimana? Apakah kebenaran itu tergantung pada perasaan? Ataukah orang yang tidak merasakan, dia tidak ada di dalam Kristus? Saudara-saudaraku, Efesus 1 ayat 13 mengatakan apa? Di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Amin. Ya, itu sebabnya kita perlu membawa apa? Membawa diri kita untuk mendengar. Omong kosong orang yang tidak pernah mendengar tahu kebenaran. Ya nggak mungkin. Yaitu apa? Injil keselamatanmu, amin. Kita mempunyai Injil keselamatan, Bapak Ibu. Berita kabar baik tentang keselamatan. Dan itu yang
dititipkan oleh Tuhan di dalam gereja Injil Karunia. Tanpa kita menyadari bahwa itu adalah kebenaran yang dititipkan oleh Tuhan di dalam gereja Injil Karunia ini, Bapak Ibu Saudara, suatu saat nanti gereja kita ini akan menjadi seperti organisasi keagamaan duniawi. Ya, suatu saat nanti. Kalau kita tidak menyadari apa yang dititipkan oleh Tuhan di sini, amin. Sehingga kita harus apa? Bertanggung jawab. Yaitu Injil keselamatanmu di dalam Yesus kamu ketika apa? Ya, bukan dikatakan ketika berbuat baik atau ketika setia, ketika sungguh-sungguh. Nah, tidak ada dikatakan begitu, saudara-saudaraku. Ketika kamu mengasihi Tuhan kamu di dalam Yesus, mana di dalam Alkitab dikatakan begitu? Tidak ada, saudaraku. Ya, kecuali saudara berbicara tentang orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, betul. Kalau orang yang hidup di bawah hukum Taurat, benar itu. Mereka harus melakukan perintah-perintah Tuhan supaya mereka diberkati. Kalau mereka tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, mereka akan apa? Akan dihukum. Apa itu yang terjadi kepada kita sekarang ini? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bagaimana jalan ceritanya itu? Dikatakan ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak orang saat ini yang mengaku percaya pada Yesus masih mencari-cari Roh Kudus, masih menyongsong Roh Kudus. Saudaraku, masih menyongsong pencurahan Roh Kudus. Lah, pencurahan Roh Kudus, bagaimana pencurahan Roh Kudus? Kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, amin. Ya, saudaraku, kita harus paham, kita bukan orang Israel. Kalau orang Israel, iya, dijanjikan oleh Allah kepada mereka oleh Yesus Kristus supaya kamu berkumpul dan menantikan janji Bapa. Kan itu yang Yesus katakan. Kemudian turunlah Roh Kudus kepada mereka. Itu orang Israel. Kalau kita bangsa lain, tidak. Ketika kamu percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu permanen di dalam dirimu, amin. Bukannya Roh Kudus kita undang hari ini, terus besok kita undang lagi. Undang dari mana? Saudaraku, kalau diundang itu di tempat jauh berarti posisinya. Iya, gereja harus jelas di dalam pengajarannya. Amin. Dan itu harus diumumkan kepada semua orang. Harus kita sampaikan kepada semua orang siapa kita di dalam Kristus. Ya kan? Karena gereja bukan penyusup di dalam keagamaan. Tidak. Kita adalah anggota tubuh Kristus yang jelas, terang, benderang. Amin. Kita adalah terang, bukan kegelapan. Saudaraku, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kalau sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus berarti ada jaminan kepastian apa? Keselamatan. Bukan keselamatan suatu saat bisa hilang. Apa yang bisa menghilangkan? Saudara-saudaraku, banyak orang yang percaya kepada Yesus, tapi dia juga percaya keselamatannya akan hilang suatu saat. Mengerikan itu, aku tidak ikutan dengan itu. Amin. Kalau dompet saya bisa hilang, ya kan? Kendaraan saya bisa hilang, ya, sepatu saya bisa hilang, uang saya bisa hilang. Tapi keselamatan di dalam Yesus kok bisa hilang? Apa sih arti keselamatan? Keselamatan itu hidup yang kekal, amin. Kok yang kekal bisa hilang? Hilang kemana? Yang hilang itu yang sementara, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau di kekekalan sudah tidak ada lagi dimensi, batas, tempat, dan waktu, dan ruang. Tidak ada yang membatasi itu lagi. Itulah Kristus Yesus. Makanya kita di dalam Kristus, amin. Iya, itu yang harus kita sadari, saudaraku. Ya, walaupun dunia ini membuat problem di dalam kehidupan kita, kita tetap yakin apa? Aku di dalam Yesus. Tidak mungkin Yesus tidak memelihara hidup saya, amin. Ya, saudara. Ya kan? Walaupun dunia ini memperhadapkan kita kepada situasi yang sulit, tetap saya hidup karena iman, bukan karena melihat. Amin. Oh, di dalam Yesus saya dipelihara dengan sempurna, karena saya sudah ditebus dan diampuni dari segala dosa saya. Maka itu dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi apa? Menjadi dekat oleh
perjanjian-perjanjian. Tidak, saudaraku, sebelum darah Kristus tertumpah, saudara dan saya tidak ada pengharapan. Beda dengan orang Israel. Amin. Jadi kita harus tahu starting point di mana Allah memberkati hidup kita dan memperhitungkan kita yang dulunya tidak layak. Layak karena apa? Karena penumpahan darah Yesus. Amin. Iya, saudara. Ya. Ketika perempuan Kanani itu meminta terus supaya anaknya disembuhkan, apa dikatakan Yesus? Tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Itu karena perempuan Kanani itu bukan orang Israel, bukan keturunan Abraham dia. Bukan keturunan Abraham, Isa dan Yakub. Bangsa lain dia, sama seperti kita posisinya. Yesus mengatakan tidak layak diambil roti yang diperuntukkan untuk anak dan dilemparkan kepada anjing. Tapi sekarang, amin, kita yang dahulu jauh, yang tidak ada apa-apanya, sekarang kita sudah diperdekatkan dengan Tuhan oleh apa? Oleh darah Kristus. Inilah inti daripada mengapa gereja Injil Karunia ini tetap harus berdiri di tengah-tengah dunia ini. Amin. Ya, karena mau memberitakan tentang darah Yesus, bukan memberitakan hal-hal yang lain, saudaraku. Memang ada apa di dalam darah Yesus? Dosamu semuanya sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Itu kita harus tahu identitas diri kita. Kita bukan gereja yang hanya ikut-ikutan bertepuk tangan, menyanyi, dan kemudian ada mimbar dan ada jemaat. Bukan begitu, saudaraku. Ya, kalau itu hanya merupakan istilahnya, kalau itu hanya bayangan kita tentang gereja kita, Bapak Ibu Saudara, gabung saja dengan yang lain. Saya katakan begitu. Karena mungkin tempat-tempat yang di sana yang itu jauh lebih daripada apa yang kita lihat sekarang ini secara jasmani, secara lahiriah. Betul, saudaraku? Ya. Jadi apa? Ya, apa konsenmu? Konsenmu sekarang di dalam hidup ini sebagai orang yang sekarang di dalam Kristus itu apa? Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau hanya untuk berjuang mengenai kehidupan yang sementara ini, tidak usah juga percaya kepada Yesus. Mereka juga berjuang. Ya. Dan mereka memiliki fasilitas lebih daripada orang yang mengaku percaya Yesus. Apa sekarang kelebihannya? Amin, saudaraku? Iya. Ini penting disampaikan kepada semua jemaat gereja Injil Karunia. Biar jangan kehilangan orientasi di dalam visi misi yang sudah dititipkan oleh Tuhan di dalam gereja kita ini. Percaya, saudaraku, Tuhan tidak akan membiarkan kita menjadi orang-orang yang terlantar. Amin. Iya, saudaraku. Tapi jangan terlena. Jangan terlena bahwa hidup kita hanya untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Pikirkan tentang apa? Bagaimana kasih karunia Tuhan oleh darah Kristus telah ditumpahkan, yang seharusnya saudara dan saya yang harus digantung di atas kayu salib itu, tapi dia mau memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Amin. Apakah itu harus berhenti hanya di sini, hanya pada kita? Tidak boleh. Harus juga diteruskan kepada siapa? Pada orang lain. Amin, saudaraku. Ya, jiwa-jiwa perlu dipanggil, saudaraku. Ya, supaya apa? Perjuangan saudara dan saya untuk tetap konsisten di dalam pengajaran yang benar, itu harus dibuktikan juga dengan apa? Datangnya orang-orang, jiwa-jiwa yang dikehendaki oleh Allah untuk masuk di dalam tubuh Kristus. Amin. Kenapa? Karena dikatakan apa? Tubuh itu satu, tetapi anggotanya, ya, bukan dikatakan anggotanya cuma sedikit aja, tidak. Benar, saudaraku? Ya, firman Tuhan yang mengatakan itu. Tubuh itu hanya satu, tapi apa? Anggotanya banyak. Ada jari, ada tangan, ada kaki, ada mata, dan enggak kehitung, saudaraku. Nah, itu, saudaraku, orang-orang yang di dalam Kristus Yesus, ya, orang-orang yang mengalami pembaharuan secara total oleh Tuhan Yesus berdasarkan iman kepada Injil yang diberitakan, Injil kasih karunia Allah. Itulah sebabnya ada kumpulan daripada persekutuan yang benar.
mereka disebut adalah bukan orang-orang berdosa. Amin. Saudaraku, banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tapi mereka lebih senang mengatakan mereka adalah apa? Orang berdosa. Berarti imajinasi mereka adalah tentang apa? Tentang dosa. Karena mereka lebih senang mengulang itu. Jadi untuk apa darah Yesus tertumpah di atas kayu salib kalau kita masih tetap orang berdosa? Tidak ada perubahan apa-apa berarti. Tapi Alkitab mengatakan apa? Sebab juga Kristus, atau oleh karena kehendaknya inilah, Ibrani 10 ayat 10 mengatakan, kita telah dikuduskan berapa kali? Satu kali dan untuk selama-lamanya. Berarti posisi kita di dalam Yesus. Masa orang berdosa? Gimana caranya ada orang berdosa di dalam Yesus? Ngangkut dosa itu ke dalam Yesus, caranya bagaimana? Paham saudara? Ya, ini kebenaran yang sesungguhnya. Ya kan? Ini penting. Pengertian yang benar itu harus dipeluk, harus dipegang, harus dirangkul oleh Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu adalah dasar keyakinan kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, bayangkan saudara kalau setiap hari saya katakan, Tuhan hapuskanlah dosaku. Saya setelah menyerang apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, yang sudah dikerjakan apa? Sudah selesai. Apa itu penyembahan Bapak Ibu Saudara? Bukan penyembahan yang benar itu. Ya, kalau saya selalu menyanyi di depan ini misalnya, Tuhan, Bapa yang baik, kami menyembah-Mu, hapuslah dosa-dosaku. Apa itu penyembahan? Bukan penyembahan itu, penghinaan namanya itu. Karena apa? Karena Yesus berkata di atas kayu salib apa? Sudah selesai, amin. Kok sudah selesai kamu masih terus mengatakan belum? Siapa yang mau mengikuti? Ikutilah apa? Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus mengkelirkan apa sebenarnya dan kemana sebenarnya arah panggilan kita di dalam pelayanan di dalam gereja kita ini. Amin. Kita tidak bisa menjadi follower daripada orang-orang yang memang tidak mengerti apa sebenarnya kasih karunia Allah saat ini, yang sekarang kita sudah menjadi dekat dengan Kristus. Amin. Seberapa dekat, saudaraku? Siapa bisa menjelaskan di sini? Seberapa dekat saudara dengan Kristus saat ini? Sudah di dalam, amin. Karena kita adalah apa? Kita lihat dulu, ya. Seberapa dekat saudara dengan Tuhan Yesus saat ini? Coba kita lihat di dalam 1 Korintus, ya, pasal 12. 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Kemudian ayatnya yang ke-27. Jadi 3 ayat ini dari satu pasal ini akan kita baca, ya. Seberapa dekat saudara dengan Kristus saat ini, ya. Oke. Dikatakan apa? Karena sama seperti tubuh itu apa? Satu dan anggota-anggotanya banyak. Amin. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikianlah Kristus. Jadi kita ini bisa dipisahkan nggak satu dengan yang lain? Tidak bisa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Persoalan kita pun tidak bisa memisahkan kita, karena persoalan kita sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Amin. Jadi jangan jadikan persoalan-persoalan kita untuk menjauhkan kita satu dengan yang lain. Amin. Ya, sadar kita, paham kita siapa kita di dalam Kristus. Masalah-masalah kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan Dia sudah mati membayarnya. Amin. Ya, saudaraku, kita tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jangan jadikan alasan permasalahan-permasalahan dalam hidup kita untuk menjauhkan kita satu dengan yang lain. Tidak bisa. Bagaimana kira-kira saudaraku, kalau misalnya kaki kanan saudara bermohon untuk tinggal dulu di rumah setiap hari Minggu? Ya,
Saudara setuju? Menyetujui permohonan daripada kaki kanan. Dia bilang, aku capek berjalan. Setiap minggu pokoknya saya tidak mau ke taman kuliner. Apa yang dikatakan oleh kepala? Tidak bisa. Harus apa? Sama-sama. Walaupun kamu sakit, nanti diobati. Amin. Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Ya, itu karena konsepnya tubuh. Bukan konsepnya kerajaan. Ada raja, ada yang memerintah, yang nunjuk-nunjuk dan yang lebih berkuasa daripada yang lain. Itu bukan konsep gereja kita. Ya, gereja kasih karunia itu konsepnya adalah tubuh Kristus. Semua anggota sama, hanya satu kepala. Amin. Ya, Kristus saja kepala, dia yang memerintah. Kita semua sama satu dengan yang lain. Hanya fungsinya yang berbeda karena karunia yang berbeda. Amin. Ya, tangan berbeda fungsinya dengan kaki. Tapi tangan bukan kepala, kaki juga bukan kepala. Perintah bukan datang dari kaki dan tangan, tapi dari kepala. Dari siapa? Yesus Kristus. Maka kita harus tahu apa kemauan dari kepala itu. Amin, saudaraku. Ya, karena kalau kemauan daripada kepala itu, isi daripada kepala itu kita tahu, maka kita pun menjadi satu di dalam gerak langkah kita. Amin. Iya, saudaraku. Tapi kalau kita nggak ngerti isi dari kepala itu, ya makanya masing-masing ingin berjalan seperti yang dikehendaki oleh daging, bukan dikehendaki oleh roh. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi itu sangat luar biasa dikatakan. Ayatnya yang ke-13. Sebab, perhatikan situ. Sebab dalam berapa roh? Dalam satu roh. Tadi kita dikatakan dalam satu tubuh. Tubuh itu harus ada roh. Amin. Iya, kalau tubuh tanpa roh itu mati namanya. Iya kan? Tapi tubuh itu harus ada apa? Harus ada roh yang menghidupkan, yang menggerakkan. Ya, supaya bisa melakukan aktivitasnya, supaya dia bisa melakukan pekerjaannya. Maka dikatakan di situ, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, ya, baik Buddha maupun orang merdeka, baik suku apa lagi di sini? Segala suku ada di sini. Amin. Iya. Kalau secara apa? Dilihat secara physically. Ya, kita beragam latar belakang suku. Tapi bukan itu yang mempersatukan kita. Amin. Tapi apa? Dikatakan di situ apa? Telah apa? Dibaptis kemana? Ke dalam mana? Ke dalam mana kita dibaptis? Menjadi, iya, saudaraku, bukan dibaptis ke dalam kolam. Ada dikatakan di situ? Tidak ada, saudaraku. Dimasukkan ke dalam tubuh Kristus dan itu menjadi permanen, ya, menjadi anggota tubuh Kristus yang tidak bisa dihilangkan. Ya, kalau saudara dan saya dimasukkan ke dalam air 10 kali juga bisa. Ya, benar saudara. Teman saya mengatakan dia sudah dibaptis berapa kali? 5 kali. Karena apa? Dia pindah-pindah gereja. Setiap dia pindah gereja pasti dia dibaptis. Pertanyaannya, kapan dia diselamatkan? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Kapan? Apa hubungannya yang jasmani dengan yang rohani seperti itu, saudaraku? Hubungannya adalah darah Kristus, yaitu tubuh Kristus yang kekal. Bahwa ketika saudara percaya bahwa semua dosanya telah diampuni, maka Roh Kudus mengambil saudara dan saya dari manusia lama, yaitu Adam yang berdosa, dan masukkan ke dalam tubuh Kristus yang kudus dan menjadi permanen di dalam Dia selama-lamanya. Amin. Itulah kita, saudaraku. Amin. Itu saudara. Jadi pekerjaan siapa? Pekerjaan manusia? Tidak, itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, dan pekerjaan Roh Kudus pasti sempurna. Pekerjaan manusia pasti bercacat. Jadi jangan mengandalkan pekerjaan manusia. Harus pekerjaan Kristus dan pekerjaan Roh Kudus yang menjadi dasar keyakinan kita, sehingga kita mengerti sekarang siapa diri kita di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kita lihat di ayatnya yang ke-27. Ayat 27 boleh dibaca, Bu?
1 Korintus 12 ayat 27. Ya, Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. kamu semua. Siapa aja semua ini? Orang percaya. Kalau anak-anak yang kecil itu misalnya belum dibaptis gitu ya, mereka bilang, oh enggak, anak-anak yang kecil itu bukan anggota tubuh Kristus karena dia belum Loh, saudara apa yang dikasihi Tuhan Yesus? Alkitab mengatakan kamu berapa banyak? Semua. Makanya kita harus pastikan bahwa diri kita benar-benar sudah mempercayai karya Kristus yang sudah menebus kita dari segala dosa. Bukan sebagian dosa, saudaraku. Tahu saudara kenapa banyak orang ragu-ragu tentang keselamatan di dalam kekristenan? Karena mereka tidak mempercayai semua dosa sudah diampuni. Dan upah dosa adalah maut. Tidak mungkin kemampuan untuk yakin pasti masuk surga diimani oleh orang yang masih mengatakan dirinya adalah orang berdosa. Karena upah dosa adalah maut. Ya. Karena kalau Tuhan Yesus nanti datang di awan-awan, dia akan menjemput siapa? Menjemput orang berdosa masuk surga? Orang percaya. Dia menjemput orang-orang kudus. Iya. Makanya kita percaya kita telah dikuduskan oleh darah Kristus, bukan dikuduskan oleh perbuatan kita. Mana bisa, saudaraku? Ya, berkaca kita sudah dikatakan dulu kamu adalah tanpa Kristus, ya, tanpa perjanjian, bukan warga Israel, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia, tanpa semuanya. Tapi sekarang oleh darah Kristus, kita yang dulu jauh sudah menjadi dekat. Amin. Dekat kepada keselamatan, dekat kepada Tuhan. Kita adalah anggota tubuhnya, kita ada di dalam, orang dalam loh. Saudara kalau berurusan, kemudian ada orang dalam, gimana?